Kalau kalian mengira kontroversi pertandingan melawan Mesir adalah puncak dari semua perdebatan, ternyata masih ada sederet fakta lain yang membuat banyak penggemar sepak bola semakin curiga. Bahkan, beberapa di antaranya terjadi jauh sebelum laga dramatis tersebut berlangsung. Dan inilah alasan mengapa tuduhan bahwa Argentina mendapat perlakuan istimewa terus menjadi bahan perbincangan hingga sekarang. Mari kita mulai dari salah satu insiden yang paling sering disebut ketika membahas keberuntungan Argentina di Piala Dunia 2026. Insiden itu melibatkan sosok yang tentu saja menjadi pusat perhatian, Lionel Messi. Pada fase awal turnamen saat menghadapi Aljazair, Messi melakukan pelanggaran terhadap kapten lawan, Aissa Mandi. Kontak yang terjadi mengenai bagian betis atas lawannya dan langsung memicu protes dari para pemain Aljazair. Banyak yang menganggap pelanggaran tersebut layak mendapat kartu merah langsung atau setidaknya harus ditinjau lebih serius oleh VAR. Namun, yang terjadi justru berbeda. Wasit memutuskan untuk tidak mengeluarkan kartu merah. Bahkan Messi tidak menerima kartu kuning dalam insiden tersebut. Keputusan itu memang langsung menuai perdebatan. Tetapi kontroversinya belum sebesar sekarang karena Argentina tetap memenangkan pertandingan. Masalahnya muncul beberapa hari kemudian. Dalam pertandingan lain, penyerang Amerika Serikat, Folarin Balogun, mengalami situasi yang dianggap memiliki kemiripan. Setelah tinjauan VAR, Balogun justru langsung diusir keluar lapangan karena kontak yang dianggap membahayakan lawan. Banyak orang mulai membandingkan kedua kejadian itu. Mereka mempertanyakan mengapa dua pelanggaran yang terlihat mirip bisa menghasilkan keputusan yang sangat berbeda. Amerika Serikat bahkan dikabarkan menggunakan insiden Messi sebagai salah satu argumen ketika mengajukan banding atas hukuman Balogun. Perdebatan pun semakin melebar. Jika Messi benar-benar mendapat kartu merah saat melawan Aljazair, konsekuensinya tentu sangat besar. Ia kemungkinan harus menjalani larangan bermain, sehingga tidak akan tampil dalam pertandingan-pertandingan berikutnya. Artinya, 5 gol yang kemudian dicetak Messi sepanjang turnamen mungkin tidak pernah terjadi. 2 gol ke gawang Aljazair, 2 gol saat menghadapi Austria, dan 1 gol pada laga terakhir fase grup melawan Yordania bisa saja tidak pernah tercipta apabila hukuman skorsing benar-benar dijatuhkan. Inilah yang kemudian dijadikan dasar oleh sebagian penggemar sepak bola untuk mengatakan bahwa keputusan tersebut memberikan dampak yang luar biasa besar terhadap perjalanan Argentina. Tapi itu belum seberapa. Kontroversi berikutnya justru muncul dari data statistik yang sekilas terlihat sederhana, tetapi membuat banyak orang mengernyitkan dahi. Menjelang babak perempat final, perhatian mulai tertuju pada jumlah kartu kuning yang diterima masing-masing tim. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, kartu kuning bukan sekadar catatan disiplin. 1 kartu tambahan bisa membuat pemain harus absen pada semifinal. Karena itu, setiap keputusan wasit menjadi sangat penting. Yang menarik, Argentina hanya memiliki 1 pemain yang berada dalam ancaman akumulasi kartu kuning, yaitu Gonzalo Montiel. Bandingkan dengan Inggris yang memiliki 4 pemain dalam situasi serupa, termasuk 2 pemain kunci mereka, Jude Bellingham dan Declan Rice. Sekilas mungkin tidak ada yang aneh. Namun, ketika statistik pelanggaran dibandingkan dengan jumlah kartu kuning, muncullah data yang memicu perdebatan. Argentina menerima 1 kartu kuning untuk setiap sekitar 19,7 pelanggaran yang mereka lakukan. Sebaliknya, Inggris menerima 1 kartu kuning setiap sekitar 7,7 pelanggaran. Artinya, meskipun Argentina melakukan lebih banyak pelanggaran secara keseluruhan, mereka hanya memperoleh sekitar setengah dari jumlah kartu kuning yang diterima Inggris. Data ini tentu tidak otomatis membuktikan adanya keberpihakan. Gaya bermain setiap tim berbeda. Jenis pelanggaran juga tidak selalu memiliki tingkat pelanggaran yang sama. Ada pelanggaran yang ringan,
ada pula yang pantas diganjar kartu. Tetapi, statistik tersebut membuat banyak orang bertanya-tanya, apakah Argentina memang bermain lebih bersih, ataukah para wasit memang lebih longgar ketika mengambil keputusan terhadap sang juara bertahan? Sampai sekarang tidak ada jawaban pasti. Dan fakta berikutnya justru lebih sensitif lagi. Menjelang laga perempat final antara Prancis dan Maroko, FIFA mengumumkan susunan perangkat pertandingan yang bertugas memimpin laga tersebut. Nama wasit utama yang ditunjuk adalah Facundo Telo. Tidak ada masalah dengan kualitasnya. Ia merupakan salah satu wasit terbaik yang dimiliki Argentina dan sudah memiliki pengalaman memimpin pertandingan besar. Namun, yang membuat publik terkejut adalah seluruh perangkat pertandingan di lapangan berasal dari Argentina. Wasit utama, kedua asisten wasit, wasit keempat, hingga ofisial cadangan berasal dari negara yang sama. Keputusan itu langsung memunculkan berbagai spekulasi. Alasannya sederhana, pada saat yang sama, Argentina masih berada di jalur menuju semifinal. Jika Prancis tersingkir, maka salah satu rival terkuat Argentina dalam perebutan gelar otomatis akan hilang. Tentu saja, tidak ada bukti bahwa Facundo Telo akan memimpin pertandingan secara tidak adil. Justru, sebagai wasit elit, reputasinya dibangun atas dasar profesionalisme dan integritas. Namun dalam dunia sepak bola, persepsi seringkali sama pentingnya dengan kenyataan. Bahkan, jika seluruh keputusan di lapangan benar, penunjukan perangkat pertandingan dari negara yang masih bertanding tetap membuka ruang bagi berbagai teori dan tuduhan dari publik. Inilah mengapa banyak analis mengatakan FIFA seharusnya lebih berhati-hati dalam menentukan penugasan wasit, terutama pada pertandingan-pertandingan yang memiliki dampak besar terhadap jalannya turnamen. Masih ada satu fakta yang jarang dibahas media. Semakin banyak kontroversi bermunculan, semakin sering pula nama Presiden FIFA, Gianni Infantino, ikut diseret dalam berbagai teori konspirasi. Mulai dari kebijakan turnamen, jalur pertandingan Argentina, hingga keputusan-keputusan yang dianggap menguntungkan Lionel Messi. Salah satu nama yang paling sering disebut tentu saja adalah Presiden FIFA, Gianni Infantino. Bukan karena ada bukti bahwa Infantino ikut campur dalam keputusan pertandingan, melainkan karena beberapa kebijakan FIFA dianggap secara tidak langsung menguntungkan keberadaan Lionel Messi di turnamen besar. Salah satu contoh yang paling sering dijadikan bahan perdebatan sebenarnya terjadi sebelum Piala Dunia ini, saat Piala Dunia antar klub digelar di Amerika Serikat. Banyak yang memperkirakan slot tuan rumah akan diberikan kepada juara MLS setelah kompetisi berakhir. Namun yang terpilih justru Inter Miami, klub yang diperkuat Lionel Messi setelah menjadi peraih Supporters Shield, sementara juara babak playoff adalah La Galaxy. Keputusan itu memang berada dalam kewenangan FIFA sesuai format kompetisi yang digunakan saat itu. Akan tetapi, banyak penggemar sepak bola menilai hasil akhirnya membuat Messi tetap tampil di panggung pembuka turnamen, sesuatu yang tentu menguntungkan dari sisi popularitas dan pemasaran. Karena itulah, ketika kontroversi demi kontroversi muncul di Piala Dunia 2026, nama Infantino kembali ikut dibawa ke dalam berbagai teori yang beredar. Tapi, tunggu dulu, masih ada hal lain yang membuat perdebatan semakin panas, yaitu bagan perjalanan Argentina menuju babak semifinal. Sebelum turnamen dimulai, FIFA melakukan penyesuaian terhadap proses undian. 4 negara dengan peringkat FIFA tertinggi, yaitu Prancis, Argentina, Spanyol, dan Inggris, ditempatkan di jalur yang berbeda. Tujuannya cukup masuk akal, yakni mengurangi kemungkinan laga besar terjadi terlalu dini sehingga pertandingan puncak bisa tersaji pada fase akhir turnamen. Di atas kertas, kebijakan tersebut berlaku untuk semua tim unggulan. Namun, ketika kompetisi berjalan, hasil akhirnya justru memunculkan jalur yang terasa berbeda tingkat kesulitannya. Spanyol harus menghadapi Portugal yang merupakan salah satu tim papan atas dunia, kemudian berpotensi bertemu Belgia di babak berikutnya.
Prancis juga langsung berhadapan dengan Maroko yang tampil impresif sepanjang turnamen. Sementara Inggris harus melewati Meksiko sebelum berpeluang bertemu Argentina di semifinal. Di sisi lain, Argentina melewati Cape Verde, kemudian Mesir, dan selanjutnya menghadapi Swiss. Berdasarkan peringkat dunia saat turnamen berlangsung, lawan-lawan Argentina memang berada di bawah sebagian besar pesaing yang harus dihadapi tim unggulan lainnya. Apakah itu berarti Argentina sengaja diberi jalur yang mudah? Belum tentu, karena bagan tersebut tetap ditentukan oleh hasil undian dan posisi akhir masing-masing grup. Dalam setiap Piala Dunia, hampir selalu ada tim yang mendapatkan jalur lebih ringan dibandingkan tim lain. Hal seperti ini bukan sesuatu yang benar-benar baru dalam sepak bola. Namun sekali lagi, persepsi publik seringkali terbentuk dari akumulasi berbagai kejadian. Ketika jalur turnamen terlihat lebih bersahabat, ditambah kontroversi wasit, ditambah insiden kartu merah Messi, ditambah statistik kartu kuning, maka semuanya mulai disusun menjadi satu narasi besar oleh para penggemar. Dan ternyata masih ada satu data lagi yang membuat perdebatan semakin panjang. Sepanjang Piala Dunia 2026, Argentina menjadi tim dengan jumlah hadiah penalti terbanyak. Mereka telah mendapatkan 3 tendangan penalti hingga babak perempat final. Sebagai perbandingan, Inggris dan Swiss memperoleh 2 penalti, sedangkan Belgia, Prancis, dan Norwegia masing-masing hanya 1. Data ini mengingatkan banyak orang pada Piala Dunia 2022, ketika Argentina juga mencatat rekor sebagai tim dengan hadiah penalti terbanyak dalam satu edisi turnamen bagi para pendukung teori konspirasi. Statistik tersebut dianggap sebagai bukti tambahan bahwa Argentina sering memperoleh keputusan yang menguntungkan. Namun, jika dilihat lebih objektif, banyaknya penalti tidak otomatis menunjukkan keberpihakan wasit. Tim yang lebih sering menguasai bola, lebih agresif menyerang, dan lebih banyak masuk ke kotak penalti, lawan memang cenderung memiliki peluang lebih besar mendapatkan pelanggaran. Faktanya, memang ada beberapa keputusan kontroversial yang melibatkan Argentina sepanjang turnamen. Faktanya juga, Mesir merasa dirugikan dan secara terbuka melontarkan kritik terhadap kepemimpinan wasit. Faktanya, statistik kartu kuning Argentina memang lebih rendah dibanding beberapa tim lain jika dibandingkan dengan jumlah pelanggaran yang mereka lakukan. Faktanya lagi, Argentina mendapatkan jumlah penalti yang cukup banyak dan jalur menuju semifinal lebih ringan dibanding sebagian pesaingnya. Tetapi, apakah semua fakta tersebut otomatis membuktikan adanya konspirasi? Sebagian besar tuduhan masih berada pada ranah dugaan, persepsi, dan interpretasi terhadap rangkaian kejadian selama turnamen berlangsung. Dalam sepak bola, kontroversi memang hampir selalu hadir. VAR yang awalnya diharapkan mengurangi perdebatan justru sering melahirkan diskusi baru karena setiap insiden tetap membutuhkan penilaian manusia. Apa yang dianggap pelanggaran oleh satu wasit belum tentu dipandang sama oleh wasit lainnya. Karena itulah, perdebatan seperti ini mungkin tidak akan pernah benar-benar selesai. Selama Argentina masih bertahan di turnamen, setiap keputusan yang menguntungkan mereka hampir pasti akan kembali dipertanyakan. Sebaliknya, jika suatu saat mereka dirugikan oleh keputusan wasit, narasi tersebut bisa berubah dalam sekejap. Menarik untuk menunggu bagaimana perjalanan mereka di sisa turnamen. Apakah Argentina mampu membungkam semua kritik dengan performa meyakinkan di atas lapangan, atau justru akan muncul kontroversi baru yang semakin memanaskan suasana Piala Dunia 2026? Nah, sekarang giliran kalian. Apakah menurut kalian Argentina memang mendapat perlakuan istimewa sepanjang Piala Dunia 2026, atau semua kontroversi ini hanyalah bagian dari dinamika sepak bola yang memang selalu penuh perdebatan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk update berita sepak bola terbaru setiap hari.